Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Adab Syar'iyyah. Dan kita masih di adab terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak salah poin ke-7. Penulis mengatakan wafaqahullah, yajibu wajib wajib al-hadar, berhati-hati minal ladina yata'anun, dari orang yang membenci, mencela. Fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahabat, terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dari orang yang membenci, mencela, mencaci maki, tidak suka kepada para sahabat. Banyak orang Syiah. Kenapa demikian? Fa inna ta'na fihim alamatun min alamatin nifaq wa zindiqah. Karena membenci, mencela pada perkara mereka termasuk ciri dari ciri-ciri kemunafikan dan kezindikan. Jadi mencaci maki sahabat, merendahkan sahabat, membenci sahabat, itu ciri munafik. Kenapa lagi? Wadzalika anna ta'na fihim ta'nun fima hamaluhu wa nasharuhu minad din. Dan bahwasanya membenci pada mereka, pada sahabat, merupakan membenci atau mencaci pada perkara yang mereka membawanya dan menyebarkannya. Hamaluhu, mereka membawanya, wa nasyaruhu, dan mereka menyebarkannya. Minad din, dari agama. Ya. Jadi kalau sahabatnya dicela, para sahabat dicela, kan para sahabat itu yang membawa, menyebarkan agama. Kalau pembawanya dicela, pasti ajaran yang dibawa pun tidak akan dipercaya. Nah, itu bahaya. Ajarannya tidak akan diterima. Itu berbahaya kalau sudah seperti itu. Jadi dengan itu diantara hal-hal yang buruk, ya. Jadi ketika agama itu sulit dipadamkan, sulit dibentuk, maka diantara cara agar agama tersebut tidak banyak orang yang mengikutinya, akhirnya dicoreng orang yang membawanya. Kalau orang menjelek-jelekan langsung agama Islam, itu mungkin
nggak berani. Mereka mikir. Tapi kalau yang jelek-jelekan para sahabat, sehingga ya tadi ajaran yang dibawa oleh para sahabat tidak diterima karena sudah dicorai duluan para sahabat. Makanya kita harus berhati-hati dari hal tersebut atau dari orang yang seperti itu. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum, karena sungguhnya sahabat radhiyallahu anhum hum hamalatuhu, mereka adalah orang yang membawanya, wa nashiruhu, dan yang menyebarkan agama, ilan nas, kepada manusia. Ya, fahum, mereka adalah alladzina nasyarul Quran, yang menyebarkan Al-Quran, mengajarkannya, memahamkannya. Sahabat, mereka murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa haditha Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga yang menyebarkan hadis-hadis Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi bisa sampai kepada Imam Bukhari dan selainnya melalui lisan sahabat, karena sahabat yang mendengar langsung wajangan-wajangan, arahan-arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabayanuddin, mereka menjelaskan agama. Wawaddahuhu, dan menjelaskannya. Wafassarul Quran al-Karim, mereka juga menafsirkan Al-Quran al-Karim. Maka tafsir Al-Quran, Al-Quran itu ditafsirkan dengan ini macam-macam tafsir ya, secara umum. Jadi ada tafsir ayat dengan ayat lagi. Ada tafsir ayat dengan ayat Quran lagi. Ada tafsir ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tafsir Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Ya. Kemudian ada tafsir dari para ulama yang bersandar kepada pemahaman para sahabat. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Nah, itu tafsir yang terbaik. Kemudian ada tafsir yang dengan menggabungkan pendapat-pendapat, kalau berdasarkan kepada, menyandarkan kepada perkataan sahabat, ahli tafsir, maka itulah yang selamat. Tapi kalau ngarang-ngarang, jauh dari penafsiran para ulama, para sahabat, maka bisa dibilang itu tafsir yang berbahaya. Akan mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan. Karena Al-Quran itu sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan wewenang untuk menjelaskan. Para sahabat sudah paham isi Al-Quran. Maka tafsir terbaik itu ya tadi. Adapun kalau seorang itu mentafsirkan dari sisi bahasa saja, tanpa dibarengi dengan pemahaman yang benar, maka akan banyak kelirunya. Walaupun orang senang, misalkan tafsir ini diambil dari kata ini artinya ini. Biasanya ujung-ujungnya jadi seperti dipaksakan. Seperti dipaksakan, dicocok-cocokkan. Padahal tidak demikian. Maka lihat, kalau ingin tafsir yang selamat, ya, kembalikan kepada tafsir para sahabat, para ulama, ahlinya. Jadi para sahabat itu, mereka membawa agama, menyebarkannya. Mereka menyebarkan Al-Quran dan hadis. Mereka menjelaskan agama, menafsirkan Al-Quran, watabbaqul Islam fil waqi'. Dan mereka menerapkan, mempraktikkan Islam, ya,
pada kenyataannya. Yakni mereka mempraktikkan agama Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin lihat Islam yang benar, lihat Islamnya para sahabat. Mereka menerapkan Islam secara sesungguhnya. Filwaki itu sesungguhnya. Kalau kita lihat dalam ayat misalnya, fa'in amanu bimis lima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika ahli kitab beriman seperti ini dulu ya, seperti imannya para sahabat, maka sungguh keimanan tersebut benar. Jadi keimanan sahabat dijadikan standar ukuran benarnya keimanan. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak yang benar, bagaimana akidah yang benar, itu lihat para sahabat. Islam yang benar itu diamalkan oleh para sahabat. Wada'un nasa ilaihi biaqwalihim wa af'alihim. Dan mereka mengajak manusia ilaihi kepada agama Islam biaqwalihim dengan ucapan mereka, ucapan mereka wa af'alihim dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Mereka berdakwah, mendakwahkan Islam baik dengan nasihat, ucapan maupun dengan perbuatan, dengan praktik. Dan perlu diketahui ya, dalam berdakwah yakni dalam menyebarkan kebaikan itu bisa dengan nasihat, bisa juga dengan contoh lisanul qaul, lisanul hal. Dan sebagian orang mau ikut agama itu dengan melihat praktik yang benar, dengan dicontohkan, misalnya berakhlak yang baik, orang jadi tertarik kepada Islam. Kalau jadi pengaruh contoh dengan perbuatan itu lebih besar daripada sekedar nasihat saja. Dan para sahabat mengamalkan keduanya, berdakwah dengan ucapan dan dengan perbuatan mereka. Faqulu man ta'ana fis sahabah, setiap orang yang mencela di dalam perkara sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu an, biramyihim bil fisqi aw irtidad an dinillah, dengan tuduhan mereka kefasikan atau murtad dari agama Allah. Jadi kalau ada sahabat yang dituduh, misalkan para sahabat ini berbuat dosa atau murtad, fa inna ma yuridu, maka tidak lain, maka hanyalah dia itu ingin bidzalika, dengan hal tersebut, at-tawassula ila hadbiddin, agar sampai kepada, akan jadi penghantar kepada menghancurnya agama seluruh. Jadi mencela sahabat itu gerbang menghancurkan agama seluruhnya. Bitto'ni fi hamalatihi, dengan mencela pada pembawa agama itu. Ya, jadi sahabat dituduh yang aneh-aneh, secara tidak langsung mereka sudah menghancurkan Islam. Makanya kalau mendengar istilah sahabat, itu utamakan husnudzon, pujian kepada mereka. Karena jasa mereka tuh banyak terhadap Islam. Wa inna mattakhadha ta'na fihim hujjatan wa taqiatan. Dan mereka menjadikan celaan terhadap sahabat itu sebagai hujjah wa taqiyah,
sebagai sandaran hujjah. Kenapa? Li'annahu la yumkinuhu at-ta'nul mubashir. Karena mereka tidak mungkin mencela langsung fi dinillah, di dalam agama Allah. Nah ini, orang-orang jahat itu kalau mencela langsung agama, misalkan mencela sholat dan sebagainya, itu akan ramai penistaan. Dan mereka tidak seperti itu. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya kalau mereka langsung melakukan hal itu, lafudhiha wa dhaharat, tentu nampak zandaqatuhu wa nifaqu, kezindikannya dan kemunafikannya. Jadi kalau langsung mencela Islam, ya tahu ini zindik. Zindik munafik itu ya orang munafik, pura-pura Islam. Mereka kalau langsung menjelekkan Islam nggak mungkin, nggak berani. Maksudnya makanya dijelek-jelekan pembawa. Di sini pun nggak boleh seorang itu menjelek-jelekan ajaran yang memang padahal itu bersumber dari dalil yang jelas. Mengerikan ya, perkataan-perkataan yang dituduhkan kepada ahlu sunnah dengan kalimat-kalimat, pasti ada, sering disebut ya. Orang yang misalnya mengamalkan sunnah Nabi yang benar, ini perhatikan ya, kadang disebut Wahabi, disebut Salafi. Jangan tersinggung. Kalaulah sebutan tersebut diberikan kepada orang yang berusaha mengamalkan sunnah, justru kita harus bangga. Walaupun disebut tadi Wahabi, Salafi, dan sebagainya, itu sebutan yang tujuannya merendahkan. Padahal aslinya itu mulia. Kita hidup di atas sunnah itu mulia. Waqad faquhas salafu rahimanallahu wa iyyahum dzalik. Dan para sahabat telah paham ya terhadap hal itu. Wanabbahu alaih. Dan mereka mewanti-wanti, mengingatkan terhadapnya. Jadi lihat, akan ada perkataan dari sebagian salaf yang memberikan atau menjelaskan tentang harus hati-hati terhadap para sahabat. Famin aqwalihim fi mahada mayali. Di antara ucapan salaf dalam perkara ini mayali sebagai berikut. Pertama, qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lihat kata Imam Ahmad, idza ra'aita ahadan, jika engkau melihat seseorang melihat atau mendengar seseorang yadhkuru ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'in, menyebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang, kalau kita lihat ada orang misalnya yang menjelek-jelekan sahabat, yang menjatuhkan, maka fattahimhu ala Islam, ragukanlah dia terhadap Islam. Jadi kita meragukan kejujuran, ini benar nggak Islam? Karena orang Islam yang sesungguhnya itu tidak akan berkata buruk terhadap sahabat. Kalau ada orang yang berkata buruk terhadap sahabat, curigailah keislaman, diragukan. Itu kata Imam Ahmad. Kemudian yang selanjutnya, waqala Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula,
jika engkau melihat seseorang yang takisu ahadan, merendahkan salah seorang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang merendahkan salah seorang sahabat, fa'lam, maka ketahuilah annahu zindik, bahwasanya dia adalah seorang zindik, munafik. Ya. Jadi kalau ada yang merendahkan sahabat, maka orang tersebut itu zindik, munafik, orang jahat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam indana, di sisi kami, hakun, adalah benar. Wal Qur'an hakun, Al-Quran adalah hak. Wa innama, dan bahwasanya ada ilaina, menyampaikan kepada kami, hadal Qur'ana was sunana, Al-Quran ini dan sunnah-sunnah ini, siapa? Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu benar, Nabi juga benar. Kebenaran itu sampai kepada kita melalui para sahabat. Wa innama, dan bahwasanya mereka itu hanyalah yuriduna, ingin, an yajrahu syuhudana, menjelek-jelekan saksi-saksi kami, melukai, ya, menyakiti para saksi. Saksi itu sahabat maksudnya. Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya. Ini tujuan dari orang yang mencaci maki sahabat, terutama orang Syiah. Ya, tujuannya liyubtilul kitab wa sunnah, agar mereka membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya mereka ingin Al-Quran dan Sunnah ini tidak dipercaya oleh manusia. Wal jarhu bihim aula, ya, dan luka bagi mereka itu lebih utama. Maksudnya orang zindik tersebut, wahum zanadiqah, mereka itu orang-orang zindik, bukan malah menjelek-jelekan sahabat. Justru mereka yang lebih pantas. Logika sederhananya gitu. Sahabat itu yang menyampaikan estafet, yang menjadi pelantara Islam sampai kepada kita. Mestinya kita bersyukur, berterima kasih, bukan mencaci maki. Wasu'ilal Ahmad, wasu'ilal Imam An-Nasai. Ditanya Imam An-Nasai, beliau itu sahibus sunan, pemilik sunan, Imam Nasai, terkenal. Ditanya Imam Nasai rahimahullah an Muawiyah ibni Abi Sufyan, tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, innamal Islam, sesungguhnya Islam itu kadarin, seperti rumah. Laha babun, memiliki pintu. Jadi kalaulah Islam itu sebuah rumah, nah rumah kan ada pintunya. Fababul Islam as-sahabat radhiyallahu anhum. Pintunya Islam itu sahabat. Ya, Islam bisa masuk ke dalam Islam yang benar melalui sahabat. Faman ada as-sahabata, barang siapa yang menyakiti sahabat, ya, innama, bahwasanya arodal Islam, yaitu ingin menghancurkan Islam. Ini perumpamaan yang bagus sekali, ya. Ini perumpamaan yang bagus sekali. Kaman
Kaman naqarul baba, seperti orang yang melubangi pintu, merusak pintu, innama yuridu dukhulad dar. Tidak lain dia itu ingin masuk ke rumah. Ya. Orang yang merusak pintu kan intinya ingin masuk ke rumah, ingin berbuat yang jahat di rumah itu. Ya. Subaqal, kemudian beliau berkata, Paman aroda Muawiyah, barang siapa yang eh, ingin terhadap Muawiyah, maksudnya mempercayai Muawiyah, fainama aroda sahabat, maka sungguh dia ingin juga terhadap sahabat yang lain. Sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Muawiyah itu timbangan sahabat. Dalam perkara apa? Orang Syiah itu nggak suka sama Muawiyah. Nggak suka sekali. Mereka nggak mungkin langsung gentle bilang nggak suka Abu Bakar, nggak suka Umar. Tapi mereka coreng Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kata Imam Nasai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min usuli ahli sunnah wal jamaah. Di antara pokok ahlu sunnah wal jamaah, prinsip, ya, ahlu sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan mereka. Selamat hati itu tidak benci. Selamat lisan itu tidak mencaci. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk pokok ahlus sunnah itu selamat hati mereka dan lisan mereka li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatabarrauna min tariqati rawafidhi. Mereka berlepas diri dari jalan-jalan atau metodenya orang Syiah, Rafidhah. Alladzina yubghiduna as-sahabah, yang membenci, yang mereka benci kepada sahabat. Syiah itu benci pada sahabat. Wa yasubbunahum, dan mencaci maki mereka. Orang Syiah itu senang sekali. Bahkan kata mereka, ini kata orang Syiah, mencaci maki sahabat itu berpahala. Orang Syiah, mereka punya pemahaman seperti itu. Rusak, pemahaman itu salah. Wa tariqati an-nawasib, dan jalannya musuh-musuh Islam. Alladzina yu'duna ahlal bait, yang menyakiti ahli bait biqaulin au amalin, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabat, dan mereka berpatokan, berpegang amma syajara baina sahabat, terhadap apa-apa yang terjadi perselisihan di antara para sahabat. Jadi menganggap wah sahabat itu pernah berselisih, pernah bertengkar, pernah berperang. Wa yaqulun, ini sangkaan-sangkaan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka berkata, inna hadhil athar, bahwasanya berita-berita ini al-marwiyah yang diriwayatkan fi masawihim minha ma huwa kadhib. Lihat, berita-berita yang diriwayatkan
fi masawihim minha, di dalam perkara yang berharga, berita-berita penting maksudnya. Ma huwa kadhib, ada yang bohong katanya. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa. Wa ghuyira an wajhi. Ada juga yang ma qad zida ditambah padanya, wa nuqisa dan dikurang. Wa ghuyira an wajhi dan dirubah dari aslinya. Lihat ini tuduhan-tuduhan yang keji kepada sahabat. Katanya berita yang, kalau ada berita datang dari sahabat, itu bohong, kata mereka. Itu ditambah, atau dikurang, atau dirubah. Ya, para sahabat dituduh melakukan hal-hal yang keji ini. Tidak mungkin mereka seperti itu. Wasahih yang benar, minhu darinya, hum fihi ma'zurun. Mereka dalam perkara itu, dalam perkara perselisihan dan sebagainya, ma'zurun, dimaafkan. Karena para sahabat itu imma mujtahiduna musibun. Bisa jadi seorang mujtahid musibun yang benar, berada di atas kebenaran. Wa imma mujtahiduna muftiun. Bisa juga mujtahid yang muftiun, keliru. Lihat, kalau mujtahid itu ya orang yang bersungguh-sungguh menggali hukum, memutuskan hukum dengan dasar ilmu yang kuat. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Kalau salah tetap dapat 1 pahala. Itu sahabat. Ya. Kemudian lihat, afdhalus sahabat. Karena sahabat yang paling utama radhiyallahu anhum adalah ada 10 yang diberikan kabar gembira dengan surga. Secara umum, para sahabat itu semuanya dijanjikan masuk surga. Seluruh. Ada juga yang disebut namanya. Siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zubair bin Awwam radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an. Itu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Berikan kabar gembira dan surga. Kita mah belum ada jaminan masuk surga. Berani mencela orang yang sudah tinggal masuk surga. Itu kan lancang. Baik, kemudian selanjutnya yustahabu dianjurkan untuk at-taradi ala sahabat idza dzukiru radhiyallahu anhu. Mengucapkan kalimat ridho kepada sahabat jika mereka disebut. Taradi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Mengucapkan radhiyallahu anhu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah kalau para sahabat itu kita ucapkan taradi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Menggelar radhiyallahu anhu itu dari Allah langsung. Jadi perlu diketahui, manusia yang sudah dapat jaminan diri dari Allah itu sahabat.
Kan sering orang itu bilang gini, saya mencari ridho Allah. Saya ingin ridho Allah. Kalau memang betul, jujur ingin ridho Allah, ridhonya Allah itu ada di antaranya dalam amalan para sahabat. Kita beramal, kalau ingin diridhoi oleh Allah, beramallah sebagaimana para sahabat beramal. Dapat ridho Allah. Jadi, kalau disebut para sahabat, ucapkan radhiyallahu anhu. Was-sabiqunal awwalun. Ini kata Allah. Orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari muhajirin, yaitu muhajirin. Mereka masuk Islam pertama. Wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pengikut, nah ini ada catatan bi ihsan, dengan baik, karena tidak semua orang yang mengikut itu mengikutinya dengan cara yang baik. Pengikut para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi yang memberikan gelar atau doa keridhaan itu Allah dalam Al-Quran. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho dari orang beriman, maksudnya dari sahabat. Orang beriman di sini sahabat. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Para sahabat yang berbaiat kepada Nabi. Ya. 12. Yang bagi selayaknya at-ta'arrufu ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dirasati siyarihim, dan mempelajari sejarah mereka. Lihat ya, kalau ingin baca kisah dan sebagainya, baca kisah sahabat. Itu menakjubkan. Bagaimana mereka beramal, berdakwah, berjihad, bermuamalah. Wa qiraati ini ada keliru ya. Yang bagi at-ta'arrufu ala ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasatu wa qiraatu akhbarihim, dan membaca khabar-khabar mereka. Baca, kenali para sahabat, baca sejarah mereka. Kenapa? Fa fi dzalika, dalam perkara itu, ziyadatul limahabbatihim, menambah kecintaan kepada mereka. Menambah kecintaan kepada mereka. Wa fursah, dan kesempatan lil ibtida'i bihim, untuk mencontoh mereka. Iya. Wa ziyadatun fil iman, tambahan dalam keimanan. Ya. Wa unsun, dan hiburan. Wa salwa, salwa itu hiburan juga. Salwa itu bisa burung salwa atau hiburan. An qiraati ma la yufid, dari baca yang tidak bermanfaat. Daripada baca yang enggak, mending baca misalnya sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak adalah Abdullah ibnu Mubarak habis rahimahullah taala
yuksiru al-julusa fi baiti. Sering duduk di rumahnya. Ibnu Mubarak ini ahli hadis. Ahli hadis. Beliau sering duduk di rumahnya. Baca maksudnya. Baca bukan duduk ngelamun. Kemudian faqila lahu. Dikatakan kepadanya, ditanya. Ala tastauhis? Tidaklah engkau bosan? Kaifa astauhas atau astauhis? Astauhas. Bagaimana aku bosan? Wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dalam keadaan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maksudnya beliau duduk membaca hadis Nabi, kisah sahabat, dan hal tersebut tidak membosankan bagi beliau. Ya, kalau sekarang orang itu bosan kalau belajar, tapi kalau hal yang tidak bermanfaat semangat. Selanjutnya, yang bagi al-iktida'u bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya iktidak, mencontoh, menjadikan suri tauladan bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kanu a'rafan nas. Mereka adalah yang paling tahu, manusia yang paling tahu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'ahum laha, dan paling mengikutinya. Para sahabat. Illa, kecuali jika ada ya, fi syai'in alimna, dalam perkara yang kita tahu, annahum bahwasanya mereka khalafu fihi, mereka menyelisihi padanya as-sunnata li ayyi sababin minal asbab, kepada sunnah karena sebab tertentu. Pas sunnatu aula bil ittiba, maka sunnah lebih utama untuk diikuti. Maksudnya kalau kita tahu ada yang ini sahabat kok beda dengan Nabi, ya ikuti Nabi. Yang berbeda dengan Nabi, ikuti Nabi. Karena secara personal sahabat itu tidak maksum. Pasti ada salahnya secara masing-masing orangnya. Tapi keseluruhan para sahabat itu dianggap baik, lebih banyak kebaikannya. Yang bagi selayaknya as-sana'u, memuji, memberikan pujian, sanjungan, ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil lisan, dengan lisan, wa nashru fadailihim bainan nas, dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka di tengah-tengah manusia, di antara manusia. Sebarkan kebaikan, bukan kejelekannya. Wa bayanu mahasinihim wa manakibihim, menjelaskan kebaikan-kebaikan mereka
wa ta'limuha lil auladi wat tullabi, dan mengajarkannya kepada anak-anak dan kepada murid. Wa tarbiyatuhum, dan mendidik mereka ala mahabbatihim, untuk mencintai sahabat, wahtiramihim, memuliakan mereka. Wa kutubus sunnah wal hadis, kitab-kitab sunnah dan hadis, wal asar mamlu'atun, dipenuhi bin nususi, dengan dalil-dalil, nas-nas, fi fadailihim al-amah wal khassah radhiyallahu anhu. Dipenuhi oleh dalil dalam atau tentang keutamaan para sahabat, baik yang umum maupun khusus. Jadi buktinya itu. Bahkan ada seorang ulama yang menghimpun hadis-hadis tentang keutamaan sahabat berjilid-jilid. Yustahabbu, dianjurkan, at-tarahum, berkasih sayang, memintakan rahmat kepada sahabat radhiyallahu anhum, wal istighfar lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, kita termasuk, yaqulun, berkata, hendaklah berdoa, Rabbana, ya Allah, Rabbana, Rabb kami, ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya sahabat. Kita memohon ampun untuk diri kita dan untuk para sahabat. Kemudian yang 16, yajibu i'tiqadu adalatis sahabah. Wajib meyakini keadilan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, seluruhnya. Seluruh para sahabat itu adil. Wa qabulu riwayatihim, dan menerima riwayat mereka. Wasukutu amma syajara bainahum minal khilafati, dan diam, tidak komentar dari perselisihan di antara mereka. Jangan mensoroti itunya. Wa tiqadu, dan meyakini annahum, masanya mereka, baina mujtahidin musib, antara mujtahid yang benar, menepati kebenaran, lahu ajran, yang mendapatkan 2 pahala baginya. Wa mujtahidin mukhti, atau mujtahid yang mukhti, yang bisa salah, lahu ajrun wahid, yang tetap mendapat 1 pahala. Nah itu 16 ya kurang lebih adab terhadap sahabat. Ini bagus ya susunannya. Adab terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, terhadap sahabat. Inti Islam itu porosnya di sana dulu. Ya. Baru ke adab-adab yang lain. Nanti insya Allah di bab 6, adab buang hajat seperti apa, dan adab-adab lainnya. Tapi yang pokok yang kita sudah bahas sebelumnya, adab bagaimana terhadap Allah, terhadap Rasul. Karena sebelum ke ibadah-ibadah yang lain, itu dulu perbaiki. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.